Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dwi Maharani dari Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh aplikasi port scanner dan ping sweeper. Yang pertama, kita bahas adalah port scanner. Port scanning adalah aktivitas yang dilakukan untuk memeriksa status port TCP dan UDP pada sebuah mesin. Sedangkan port scanner adalah alat yang digunakan untuk memeriksa status port TCP dan UDP pada sebuah mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh aplikasi port scanner dan print scanner. Saya masih menggunakan NetBeans IDE 8.0 dan juga sudah ada programnya di sini. Jadi ini memerlukan satu program menggunakan package java.net yang berfungsi untuk mengkomunikasikan program ke jaringan, dan juga java.awt untuk mengimport semua kelas pada package java.awt, sehingga kita dapat menggunakan semua komponen yang ada pada package tersebut, termasuk java.awt.event, yang mana dia tuh berfungsi fungsinya tuh merupakan import yang diinginkan pada deklarasi kelas event yang berisi komponen-komponen. Nah, sekarang kita masuk ke program lengkapnya. Di sini kita menggunakan objek SOK dan ada deklarasi variabel port start dan port end. Ada string target juga di sini bisa dilihat. Kemudian ini adalah dimensi toolkit dari GUI untuk port scanner ini. Dan selanjutnya ini adalah kelas-kelas yang digunakan pada GUI-nya. Tampilannya dapat kita lihat di sini di desain seperti pada aplikasi chat client server pada video sebelumnya. Ini kelas bScanAction_perform merupakan kelas dari fungsi tombol scan. Kita klik 2 kali, maka dia akan langsung ke kode program bScanAction_perform. Lanjut ke kode selanjutnya, yang merupakan kelas-kelas dari tombol yang terdapat pada interface tadi. Ini adalah fungsi dari reset, dan ini merupakan variabel yang sudah dideklarasikan dan sudah pas dengan interface tadi. Jadi ya tidak usah dimodifikasi lagi atau tidak usah diubah lagi. Sekarang kita coba run programnya dulu. Run file. Nah, dan di sini akan muncul tampilannya. Karena kita berada dalam satu jaringan komputer, jadi kita menggunakan alamat localhost 127.0.0.1. Kemudian kita tes starting portnya. Kita masukkan dari 137 sampai 147. Terus kita scan. Nah, dan di sini akan terlihat port-port yang tertutup dan yang terbuka. Dan di sini merupakan port yang sedang diproses atau sedang dites. Nah, ini hasilnya. Semua port 137 sampai 147 itu tertutup semua. Lalu kita tes lagi tombol reset. Kita coba kembali. Masukkan alamat localhostnya 127.0.0.1. Dan di sini kita mulai dari port yang lebih awal. Jadi kita buat 131 sampai 141. Kita scan. Port tertutup
dan tertutup, ini tertutup juga, tertutup. Nah, dan di sini ada salah satu port yang terbuka, yaitu port 135. Sekarang kita membuat contoh aplikasi Ping Sweeper. Ping Sweeper adalah metode yang dapat menetapkan atau menunjukkan kisaran alamat IP yang terdapat pada host yang aktif. Pengertian ping dalam jaringan komputer adalah ping paket internet cover, sebuah program utilitas yang dapat digunakan untuk memeriksa induktivitas jaringan berbasis teknologi TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dengan menggunakan utilitas ini, kita dapat menguji apakah sebuah komputer terhubung dengan komputer lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengirim sebuah paket kepada alamat IP yang hendak diuji coba konektivitasnya dan menunggu respon darinya. Utilitas ping akan menunjukkan hasil yang positif jika dua buah komputer saling terhubung di dalam sebuah jaringan. Tetapi, jika menampilkan pesan request timeout atau RTO, berarti konektivitas antara dua komputer tidak terjadi. Hasil ping berupa statistik keadaan koneksi yang kemudian ditampilkan di bagian akhir. Kualitas koneksi dapat dilihat dari besarnya waktu pergi pulang atau round trip dan besarnya jumlah paket yang hilang atau packet loss. Semakin kecil angka tersebut, semakin bagus kualitas koneksinya. Fungsi ping ada 5. Yang pertama, untuk mengecek troubleshooting pada jaringan komputer. Yang kedua, mengecek koneksi sebuah host. Yang ketiga, mengecek kualitas koneksi jaringan. Yang keempat, time atau mengidentifikasi ketersediaan bandwidth. Yang kelima, menunjukkan identitas sebuah host, misalnya identitas sebuah OS adalah Windows 7. Jenis-jenis perintah ping. Yang pertama, ping IP address atau hostname untuk menguji konektivitas dan untuk menguji ping IP dan host. Selanjutnya, ping -t melakukan perintah ping ke host tujuan secara terus-menerus sampai dihentikan. Selanjutnya, ping -a melakukan perintah ping dan mencari nama host dari komputer tujuan. Misal, ping -a 202.149.89.20. Maka akan muncul hostname yaitu www.set.net.id. Selanjutnya, ping -n count melakukan perintah ping dengan menentukan jumlah atau count request echo. Selanjutnya, ping -l size melakukan perintah ping dengan mengirimkan paket data sebesar X byte secara default paket yang dikirimkannya sebesar 32 bytes. Maksimum paket yang bisa dikirimkan sebesar 65.527 bytes. Selanjutnya, perintah ping -l size biasanya untuk mengurangi bandwidth dan tentunya antisipasi agar tidak kehabisan kuota dan biaya. Dan yang terakhir, ping -w timeout mengatur timeout dalam milliseconds untuk menunggu pada tiap-tiap reply. Jika pesan yang disampaikan dan ditampilkan adalah request timeout, maka dengan menggunakan opsi atau parameter ini, jarak antar pesan RTO adalah seperti yang telah kita atur. Secara default, waktu timeout-nya adalah 4000 millisecond. Sekarang kita akan mencoba programnya. Di sini kita menggunakan dua program, yaitu Ping Sweeper 1 dan Ping Sweeper 2. Di sini kita menggunakan package yang sudah pernah kita pakai sebelumnya juga. Misalnya di sini, tapi di sini kita juga menggunakan package yang belum pernah kita pakai sebelumnya. Misalnya di sini ada Java Util ArrayList yang mana berfungsi untuk fungsi ArrayList untuk program ini. ArrayList sendiri digunakan untuk membuat array yang ukurannya dinamis, berbeda dengan array biasa yang ukurannya ditentukan di awal. Untuk ArrayList, ukurannya akan fleksibel tergantung banyaknya elemen yang dimasukkan. Kemudian di sini ada java.io exception yang berfungsi untuk menggunakan perintah pengoperasian throws io exception.
Baik, langsung saja ke program lengkapnya. Di sini kita menggunakan array list-nya. Disinilah kita menggunakan array list-nya ya, dimana ini akan menampung komen-komen untuk perintah ping. Di sini ada juga komen untuk perintah atau ping ke google.com. Nah, yang ini kita menggunakan buffer reader dan input stream reader seperti aplikasi client server. Langsung saja kita ke ping sweeper 2. Di sini kita menggunakan package baru yang belum pernah kita pakai sebelumnya, yaitu fungsi java.util, yaitu login level dan login logger. Di sini adalah program lengkapnya. Nah, ini menerangkan bahwa kita dalam satu jaringan komputer. Nah, 4000 ini maksudnya adalah batas maksimal untuk request timeout, yaitu 4 detik atau 4000 millisecond. Di sini adalah pengkondisiannya, apakah kondisinya baik atau tidak. Langsung saja kita run filenya. Kita run dulu yang ping sweeper 1, run file. Nah, ini dia resultnya. Ping request could not bla bla bla, please check name and bla bla bla. Jadi kenapa dia bisa di running namun dengan komentar seperti ini? Nah, itu karena tidak ada koneksi ke internet, jadi tidak bisa. Nah, itu untuk ping sweeper 1. Kita sekarang coba untuk running ping sweeper 2. Nah, setelah kita running dulu, run file. Di sini dikatakan juga sama seperti ping sweeper 1, request could not bla bla bla, please check dan lain-lain. Kasusnya sama, tidak bisa karena tidak ada koneksi internetnya. Nah, itu tadi contoh program ping sweeper, dimana kita menggunakan dua program, yaitu ping sweeper 1 dan ping sweeper 2, masih dengan NetBeans IDE 8.0-nya. Saya Dwi Marani, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.